Selamat pagi semuanya. Sekarang kita ke materi perbandingan. Apa itu perbandingan? Mari kita simak. Pertama-tama itu kita cari dulu manfaatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat gambarnya. Ada sesendok kopi, ada sesendok gula, terus kemudian jadinya wedang kopi. Jadi maksudnya di sini salah satu takaran membuat kopi yang enak dan lezat itu jika 1 gelas kopi terdapat 2 sendok teh kopi dan 3 sendok teh gula. Kayak gitu, maka menjadi ukuran kopinya pas, nggak terlalu pahit dan tidak terlalu manis. Maka jika Rani membuat 13 orang kopi, berarti ada 13 gelas ya, dalam 1 teko, maka berapa gula dan bubuk kopi yang dimasukkan ke dalam teko. Jadi karena ada 13 gelas dalam 1 teko, gulanya pertama kopi dulu. Kopi berarti 2 sendok dikalikan 13, maka ada 26 sendok. Kemudian gulanya membutuhkan satunya itu 3 sendok, maka 13 orang menjadi 39 sendok. Jadi dalam teko itu harus ada 26 sendok teh kopi dan 39 sendok teh gula pasir supaya rasanya enak dan tepat. Nah, selanjutnya kita ke pengertian perbandingan. Perbandingan atau biasa disebut rasio, nama lain dari perbandingan tersebut adalah salah satu teknik atau cara dalam membandingkan 2 besaran seperti tadi. Ada pula cara penulisannya bisa A banding B, bacanya ini adalah banding, atau A banding B seperti ini. Ini sama ini tuh sama ya. Contoh, Iwan mengundang teman-temannya dalam suatu acara. Ia akan menyuguhkan kopi sebagai minuman penyambutan. Ia juga sudah tahu bagaimana cara membuat kopi rasanya pas. Ya, ini takaran secangkir kopi. Ia mencampurkan 2 sendok teh kopi dan 3 sendok teh gula pasir. Jika tersedia 300 gram gula pasir, berapa banyak kopi yang harus disiapkan? Bayangin, diangan-angan dulu. Ketika terdapat 300 gram, berapa nanti? Yang kedua, jika jumlah tamu undangannya 100 orang, berapa kilogram kopi dan gula pasir yang diperlukan? Jika dianggap massa kopi dan gula dalam 1 sendok teh itu 5 gram. Mari kita bahas. Nih, penjelasan yang pertama, bahwa perbandingan kopi dan gula tadi, kopi tadi dapat 2 sendok, gula tadi harus 3 sendok teh. Misalkan banyak kopi yang diperlukan adalah X. Ya, banyak kopi yang diperlukan itu adalah kita misalkan X. Dan jika tersedianya tadi gula itu 300 gram, maka kopi yang diperlukan sebanyak, pertama, perbandingannya 2 dibanding 3.
Pertama 2 dibanding 3 ini, kita tulis di sini 2 dibanding 3. Kemudian 2 itu kan sebagai kopi, dan kita di sini kopi dimisalkan adalah X, berarti sini tulis X. Dibanding 3 di sini itu adalah gula. Maka gula di sini adalah 300 gram. Kita banding dengan 300 gram. Jadi harus sesuai ya. Jika di sini itu kopi 2 sendok teh, kopi yang diperlukan dimisalkan X. Di sini tulis X. Kemudian dibandingkan 3. 3 itu adalah sendok gula. Gula nih. Dan gula di sini diketahui 300 gram. Tulis 300 gram. Jadi dalam perbandingan boleh ditulis banding kayak gini bagi, ataupun banding seperti perperan seperti ini. Jadi kita sama nulisnya 2/3. Jadinya ini X per 300. Gramnya saya simpan. X per 300. Kemudian setelah bentuk seperti ini kita kali silang. Maksudnya kali silang itu adalah 3 kali X sama dengan 2 kali 300. Makanya dapatnya adalah ini, 3 kali X adalah 3X dan 2 kali 300 adalah 600. Di sini 2 kali 3 6, nolnya ditambahin. Kemudian ini kan tetap 3X ya. 3X sama dengan 600. Supaya menjadi X sama dengan, maka kita harus membagi 3. Sama-sama kita bagi 3. 3X dibagi sama 3 dapatnya X. Ya, 3X dibagi sama 3 dapatnya X. 600 dibagi sama 3 dapatnya 200. Jadi X tadi itu adalah permisalan dari kopi. Jadi banyak kopi yang harus dibawa, yang harus Iwan siapkan adalah 200 gram. Bisa diamati terlebih dahulu. Pertama perhatikan perbandingannya. Kemudian kita ubah bentuknya. Kemudian menjadi perkalian silang seperti ini. Dan selanjutnya kita kalikan, hasilkan, terus kita sama-sama bagi. Dari 3X dibagi sama 3, maka 600-nya dibagi sama 3 juga. Sama-sama dibagi 3, menghasilkan X sama dengan 200 gram. Penyelesaian yang kedua, perbandingan antara kopi dan gula pasir adalah 2/3 tadi. Maka untuk membuat 100 cangkir kopi diperlukan, kan kopi itu 2 sendok yang dibutuhkan, dikalikan 100, maka terdapat 200 sendok teh. Selanjutnya kopi tersebut, setiap sendok tadi masanya adalah 5 gram. Di soal sudah diketahui. Jadi 200 dikali 5 gram. Tadi kan 200 sendok teh dikali 5 gram. Jadinya 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram. Kemudian bagian gula. Gula tadi dibutuhkan setiap gelas 3 sendok teh. Karena ini untuk 100 cangkir, maka dikali sama 100 cangkir kopi. Gula yang dibutuhkan adalah 300 sendok teh. Kemudian setiap sendok teh itu adalah 5 gram. Tadi dari soal, maka 300 sendok teh ini dikali 5 gram. Hasilnya menjadi 150 gram. Maka gula yang dibutuhkan adalah 1,5 kg. Jadi untuk menyambut tamu sejumlah 100 orang, Iwan harus menyiapkan 1 kg kopi dan 1,5 kg gula pasir. Jadi tinggal di logika saja. Selanjutnya, perbandingan umur ayah, ibu, dan Benot adalah
Soal selanjutnya, perbandingan umur ayah, ibu, dan benot adalah 8:7:3. Jika jumlah umur mereka 72 tahun, tentukan umur ayah, ibu, dan benot. Pertama, ayah dulu. Ayah. Di sini ayah kan pertama, berarti dia 8. Karena yang diketahui adalah jumlah, maka ini juga kita jumlah. 8 ditambah 7 ditambah 3. Dapatnya adalah 18. Maka di sini ditulis per 18 dikalikan dengan ini. Jumlah umur mereka 72 sama dengan berapa ini? Berarti kita coret, ini kita sederhanakan. Sama-sama dibagi sama 9, dapatnya itu 8. Ini dapatnya 2. Kemudian 8 kali 8 64 per 2 sama dengan 32 tahun. 32 tahun. Kemudian selanjutnya umur ibu. Ibu nomor kedua sini, berarti dia yang 7. 7 per, sama seperti tadi karena diketahui itu jumlah, maka di sini juga per jumlahnya kali 8. Kali 72 ini karena jumlahnya 72. Kemudian sama-sama bagi 18. Sama-sama bagi 18 hasilnya 1, bagi 18 hasilnya 4. Jadi 7 kali 4 sama dengan 28 tahun. Jadi ayah 32 tahun dan ibu 28 tahun. Kemudian sekarang ke benot. Kita ganti dulu warnanya, kita pakai kuning. Benot itu dia urutan yang ketiga, berarti dia adalah ini 3. Maka di sini tulis benot sama dengan 3 per seluruhnya itu 18 dikali dengan jumlah seluruhnya 72. Coret, kita sederhanakan. Bagi 18 dapatnya 1, bagi 18 dapatnya 4, sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12 tahun. Jadi umur benot adalah 12 tahun, umur ayah 32 tahun, umur ibu 28 tahun. Kemudian yang nomor 2, selisih umur ayah dan ibu. Selisih, namanya selisih itu dikurangi. Ayah itu adalah 32 tahun, berarti 32, selisih dikurangi. Ibu adalah 28 tahun, maka terdapat 4 tahun selisihnya. Begitu ya caranya. Kemudian selanjutnya adalah perbandingan senilai dan berbalik nilai. Perbandingan senilai dan berbalik nilai. Perbandingan senilai merupakan perbandingan yang memiliki
sifat dan besaran yang apabila satu bertambah, maka yang lain pun bertambah. Contoh, sebuah mobil memerlukan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 7 km. Tentukan jarak yang tempuh mobil jika menghabiskan 2, 3, dan 4 liter bensin. Jadi, kita buat tabel seperti ini, ada X itu bensin, dan J itu jarak. Jika membutuhkan 1 liter bensin, maka jaraknya 7. Oke. Jika kita tulis 2 liter bensin, otomatis berarti 1 liter tambah 1 liter, jaraknya menjadi 14 meter. Jadi dia semakin bertambah. Jika bensinnya habisnya tambah, maka jaraknya juga tambah. Jika 3, maka jadinya 21 jaraknya. Jika adalah 4 liter yang dihabiskan, maka jarak yang tempuh adalah 20. Maka jarak yang tempuh adalah 28 kilometer. Seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, perbandingan nilai dan berbalik nilai. Berbalik nilai merupakan perbandingan yang memiliki sifat besaran yang apabila salah satu bertambah, maka yang lain berkurang. Ini kebalikan yang tadi. Kalau tadi satu bertambah, satunya bertambah juga. Kalau yang berbalik nilai, itu yang satu bertambah, yang lainnya berkurang. Contohnya, sebuah bangunan direncanakan selesai dalam waktu 4 bulan nih, oleh 6 tukang. Jika pemilik gedung menginginkan percepatan pembangunan menjadi 3 bulan, berapa banyak tukang yang dibutuhkan? Jadi kalau semakin cepat logikanya, tukangnya harus semakin bertambah kan? Padahal kalau semakin cepat waktunya itu sedikit, tapi tukangnya semakin banyak. Ya, itu namanya perbandingan berbalik nilai. Berarti ketika ini salah, berarti ini ketika tulisannya adalah waktu, bulan. Yang ini adalah tukang. Jadi ketika waktunya 4 bulan, tukangnya itu mendapat 6. Kalau 3 bulan, ininya berapa? X gitu. Caranya, nih, caranya di sini 6 kali 4 atau 4 kali 6. 4 kali 6 sama dengan 3 kali 4 dikali 6 sama dengan 3 dikali sama X. Berarti ini adalah 24 sama dengan 3 kali X. Perkalian berarti kita sama-sama dibagi 3. Berarti di sini X-nya dapatnya adalah 8. Jadi tukang yang dibutuhkan adalah 8 orang untuk menyelesaikan selama 3 bulan. Terima kasih, selamat belajar.